slide ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang melatar belakangi pembahasan mengenai dynamic routing. Pada poin pertama, kita bisa melihat bahwa perkembangan jaringan komputer saat ini sangat pesat. Hampir semua aktivitas mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi sudah memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar informasi, misalnya pada saat mengirim email, membuka website, atau melakukan video conference. Agar informasi tersebut bisa sampai ke tujuan, dibutuhkan juga proses yang disebut routing. Routing berfungsi memilih jalur terbaik sehingga paket data dapat dikirim dengan cepat dan tepat. Namun, jika menggunakan static routing, setiap perubahan jaringan harus diatur secara manual. Cara ini lebih cocok untuk jaringan kecil tetapi menjadi kurang efisien jika jaringannya semakin besar. Oleh karena itu, digunakan dynamic routing. Metode ini memungkinkan routing memperbarui jalur secara otomatis ketika bekerja, hingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi dari kelima poin tersebut dapat disimpulkan bahwa dynamic routing merupakan solusi yang lebih efektif dibandingkan static routing. Sehingga pada tujuan pembahasan kali ini yaitu memahami konsep dynamic routing, yaitu metode routing yang mampu menentukan dan mempelajari jalur pengiriman data secara otomatis. Kemudian yaitu distinct vector, artinya metode yang digunakan router untuk memilih jalur terbaik berdasarkan konfirmasi router tegangannya. Dan tujuan yang ketiga yaitu membahas cara kerja protokol RIP dan IEGRP mulai dari proses bertukar informasi hingga penentuan jalur terbaik. Tujuan yang terakhir dari pembahasan kali ini yaitu kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing protokol sehingga dapat memahami kondisi jaringan yang sesuai untuk menggunakan RIP maupun IEGRP. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami konsep dasar dynamic routing serta mampu membedakan karakteristik protokol RIP dan IEGRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian routing. Routing merupakan proses untuk menentukan jalur terbaik dalam mengirim paket data dari perangkat sumber menuju perangkat tujuan melalui jaringan. Proses ini dilakukan oleh router dengan memanfaatkan routing tabel yang berisi informasi jalur yang tersedia. Tujuan utama routing adalah memilih jalur yang paling efisien sehingga pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan stabil. Selanjutnya, berdasarkan cara kerjanya, routing dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah static routing, yaitu routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jenis ini sederhana, mudah dikendalikan, dan cocok digunakan pada jaringan berskala kecil, karena perubahan jalur harus dilakukan secara manual. Sedangkan yang kedua adalah dynamic routing, yaitu routing yang dikonfigurasi secara otomatis menggunakan protokol routing. Pada metode ini, router dapat saling bertukar informasi sehingga mampu menyesuaikan jalur secara otomatis ketika terjadi perubahan pada jaringan. Oleh karena itu, dynamic routing lebih sesuai dengan digunakan pada jaringan yang besar dan memiliki topologi yang kompleks. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik RIP atau bisa disebut dengan Routing Information Protocol. RIP adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan. RIP bekerja dengan metode distance vector dan menggunakan hop count atau jumlah lompatan antar router. Nah, sebagai ukuran untuk memilih route, RIP termasuk Interior Gateway Protocol atau biasa disebut dengan IGP yang digunakan di dalam satu jaringan atau organisasi serta cocok diterapkan pada jaringan kecil hingga menengah karena konfigurasi dan pengolahannya yang sederhana. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian cara kerja, kelebihan dan kekurangan RIP. RIP bekerja dengan mengenali jaringan yang terhubung ke antara router, kemudian membuat router table. Nah, selanjutnya router saling bertukar informasi rute dengan router tetangga dan memilih jalur terbaik berdasarkan jumlah hop lompatan paling sedikit. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah dikonfigurasi, sederhana dan dipahami. Serta kekurangannya yaitu maksimal 15 hop. Konfigurasi lebih lambat dan juga kurang cocok untuk jaringan besar.
Pada slide ini kita akan membahas definisi, sejarah, dan karakteristik EIGRP. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco. EIGRP termasuk jenis Advanced Distance Vector karena menggabungkan kelebihan metode Distance Vector dan Link State, sehingga sering disebut sebagai Hybrid Routing Protocol. Protokol ini digunakan dalam satu Autonomous System atau IGP. EIGRP menggunakan IP Protocol 88 dan Reliable Transport Protocol atau RTP untuk memastikan pertukaran informasi routing berjalan dengan baik. Karakteristik penting EIGRP yaitu menggunakan alamat multicast untuk berkomunikasi dengan router tetangga. Selain itu, EIGRP memiliki nilai administratif distance sebesar 90 untuk internal route, 5 untuk summary route, dan 170 untuk external route. EIGRP pertama kali diperkenalkan oleh Cisco pada tahun 1993 sebagai pengganti IGRP. Protokol ini mendukung VLSM dan CDR sehingga lebih efisien dalam pengamatan jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara kerja EIGRP dan algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik. EIGRP memiliki beberapa komponen utama, yaitu Neighbor Discovery menggunakan Hello Packet, Reliable Transport Protocol, dan RTP. Algoritma dual serta PDM mendukung IPv4 dan IPv6. Cara kerja EIGRP dimulai ketika router saling menemukan tetangganya menggunakan Hello Packet. Setelah hubungan terbentuk, router akan membutuhkan informasi routing mengenai jaringan yang mereka ketahui. Informasi tersebut kemudian diproses oleh algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih jalur terbaik menuju suatu tujuan. Dual akan menyimpan suksesor sebagai jalur utama dan visible suksesor sebagai jalur cadangan jika jalur utama mengalami gangguan. Karena mekanisme ini, EIGRP memiliki keunggulan berupa konvergensi yang cepat, meminimalkan terjadinya routing loop, dan mampu menyediakan jalur cadangan secara otomatis sehingga jaringan menjadi lebih stabil dan andal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriana Agustin. Pada slide ini saya akan menjelaskan perbandingan RIP dan EIGRP dari segi kecepatan, konvergensi, dan metrik. Dari sisi konvergensi, RIP mengirim update routing setiap 30 detik dan menggunakan algoritma Bellman-Ford, sehingga proses konvergensinya relatif lebih lambat. Sedangkan EIGRP menggunakan algoritma DUAL dan hanya mengirim update saat terjadi perubahan pada jaringan, sehingga konvergensinya lebih cepat dan lebih efisien. Untuk metrik, RIP hanya menggunakan hop count, yaitu jumlah router yang dilewati data, tanpa harus mempertimbangkan kualitas jalur. Sementara EIGRP menggunakan composite metrik yang mempertimbangkan bandwidth dan delay, sehingga dapat memilih jalur yang lebih optimal. Jadi, EIGRP lebih unggul dibandingkan RIP dalam kecepatan dan pemilihan jalur terbaik. Oke, next. Nah, di sini saya akan membahas perbandingan RIP dan EIGRP dari sisi skalabilitas. RIP memiliki batas maksimal 15 hop, sehingga lebih cocok digunakan pada jaringan kecil dan kurang efektif untuk jaringan yang besar. Sedangkan EIGRP mendukung jaringan berskala enterprise, memiliki fitur route summarization, serta mampu mengelola jaringan yang lebih kompleks dengan lebih stabil saat terjadi perubahan topologi. Kesimpulannya, RIP cocok untuk jaringan sederhana, sedangkan EIGRP lebih sesuai untuk jaringan besar karena lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu classful vs classless routing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian classful, mengenai pengertian classless, perbedaan keduanya, implementasi pada RIP dan EIGRP. Classful routing yaitu adalah metode routing yang menggunakan pembagian kelas alamat IP, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Setiap kelas memiliki aturan pembagian network ID dan host yang berbeda. Kelas A digunakan untuk jaringan besar dengan subnet mask 255.0.0.0. Kelas B digunakan untuk jaringan menengah dengan subnet mask 255.255.0.0. Kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan subnet mask 255.255.255.0. Karakteristik classful routing yaitu tidak membawa informasi subnet mask dan hanya menggunakan subnet mask default
sesuai kelas IP. Kelemahannya adalah tidak mendukung VLSM dan CIDR. Seperti pembagian alamat IP kurang fleksibel. Contoh, protokol yang menggunakan classful routing adalah RIP versi 1 dan IGRP. Jadi, classful routing merupakan metode routing sederhana berdasarkan kelas IP, tapi memiliki keterbatasan dalam pengelolaan jaringan modern. Classless routing adalah pengembangan dari classful routing yang tidak lagi menggunakan pembagian kelas IP seperti kelas A, B, dan C secara tetap. Pada metode ini, router membawa informasi subnet mask sehingga dapat menentukan network ID dan host ID dengan lebih akurat. Classless routing mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask, yaitu pembagian subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan host. CIDR atau Classless Interdomain Routing, yaitu metode pengalaman IP yang lebih fleksibel tanpa mengikuti aturan kelas. Nah, di sini ada gambar. Di sini pada gambar terlihat penerapan classless routing menggunakan VLSM. Terdapat beberapa router yaitu Haki, BR1 dan BR2. Dengan kebutuhan host yang berbeda, setiap jaringan diberikan subnet sesuai kebutuhan sehingga jaringan besar mendapatkan subnet lebih besar dan jaringan kecil mendapatkan subnet lebih kecil. Kelebihan classless routing yaitu penggunaan alamat IP lebih efisien, fleksibel, dan cocok untuk jaringan modern. Nah, sedangkan perbedaannya di sini dengan classful routing, yaitu classful routing tidak membawa informasi subnet mask, sedangkan classless routing membawa informasi subnet mask dalam proses routing. Jadi, classless routing adalah metode routing modern yang lebih hemat alamat IP dan mampu mengelola jaringan yang lebih kompleks dengan bantuan VLSM dan CIDR.